Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu semangat dalam belajar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Siapkan alat tulis kalian. Kita mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo yang benar. Yang ketiga, kalian mampu melakukan kampanye hemat energi. Dan yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi poster yang memenuhi kriteria. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dengan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ya, kita bangga dengan Indonesia dapat kita salurkan atau kita tuangkan dalam bentuk nyanyian atau lagu. Oke, sekarang dengarkan lagu ini dan kita ikuti bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama. Oke? Ya, itu tadi lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu tersebut dinyanyikan 2 kali putaran tadi. Oke, kita kenal lebih jauh mengenai A.T. Mahmud. A.T. Mahmud pencipta lagu Aku Anak Indonesia, lahir di Kampung Lima Ulu, Kedukan Anyar, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 3 Februari 1930. Sedangkan ia meninggal
di Jakarta pada tanggal 6 Juli tahun 2010, tepatnya pada usia 80 tahun. Ya, A.T. Mahmud, panjangannya adalah Abdullah Totong Mahmud. Beliau adalah pencipta lagu yang sangat terkenal. Selain lagu Aku Anak Indonesia, beliau juga menciptakan lagu yang berjudul Pelangi. Pasti sudah tidak asing lagi ya. Pelangi, lalu ada Ambilkan Bulan Bu. Lalu ada satu lagi yang pasti kalian tahu, yang berjudul Cicak di Dinding. Nah, lagu-lagu tersebut adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Oke, untuk tugas yang pertama mengenai lagu Aku Anak Indonesia tadi, silahkan tuliskan 3 makna dari lagu tersebut. Lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Tuliskan 3 maknanya. Nah, masih ingat kan? Kalau Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya, salah satunya adalah batu bara. Oke, untuk mengetahui secara lebih jelasnya mengenai batu bara, silakan simak bacaan yang akan Pak Adi bacakan berikut. Batu bara merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Batu bara terdiri atas 5 jenis. Yang pertama, batu bara antransit. Yang kedua, batu bara bituminus. Yang ketiga, batu bara subbituminus. Yang keempat, batu bara lignit. Dan yang terakhir, batu bara gambut. Batu bara menyimpan energi. Karena itulah, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi. Mau tahu manfaat batu bara apa saja? Ikuti pada slide berikutnya ya. Nah, berikut ini ada manfaat dari batu bara. Ada 4 manfaat penting dari batu bara. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, batu bara menghasilkan metanol. Metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Itu yang dinamakan metanol. Yang kedua, manfaat batu bara yang lain, bahan bakar kompor briket. Ya, kompor biasa digunakan untuk memasak sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, batu bara dapat menghasilkan gas. Nah, gas ini dapat juga digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan juga pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, yang terakhir, batu bara dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya, dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, ternyata manfaat batu bara itu sangat besar sekali ya. Nah, karena pembentukan batu bara itu memakan waktu hingga jutaan tahun, maka batu bara adalah sumber energi atau sumber daya alam yang tak terbarukan. Maka kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia harus menggunakannya secara hemat. Karena pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama.
Ya, untuk tugas yang nomor 2, silahkan dijawab di buku tulis halus kalian. Jangan lupa kerjakan dengan teliti. Oke, kita masuk pembelajaran 6 ya. Ya, masih berhubungan dengan energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Mengapa? Lalu bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah melalui kampanye. Seperti ini gambarnya. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya melimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo, kita selalu berhemat energi. Kampanye, apa itu kampanye? Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Nah, tujuan dari kampanye ini mengajak mereka untuk melakukan penghematan terhadap energi yang mereka gunakan sehari-hari. Itulah tujuan diadakannya kampanye hemat energi. Nah, sebelumnya kalian sudah membuat poster tentang hemat energi ya. Ya, itu bisa kita gunakan sebagai media untuk berkampanye. Seperti yang tertera pada gambar ini. Mereka berkampanye menyuarakan sesuatu untuk mengajak orang-orang supaya hemat energi. Akan tetapi, poster yang sudah kalian buat dianalisa dulu. Apakah poster yang sudah kamu buat itu sudah memenuhi kriteria poster yang baik atau belum? Nah, maka dari itu harus kita analisis terlebih dahulu agar poster yang kita buat harus sesuai dengan kriteria yang benar. Berikut ini kriteria pembuatan poster yang benar. Nah, postermu sekarang dilihat. Kita sesuaikan dengan kriteria-kriteria berikut ini. Coba, apakah gambar kamu sudah sesuai tema? Temanya adalah hemat energi. Jika sesuai berarti centang ya. Kalau tidak berarti ya centang tidak. Yang kedua, apakah poster mau tertata dengan baik dan serasi, penempatan gambar, lalu kalimat, dan sebagainya. Yang ketiga, apakah poster kamu sudah menggunakan bahasa ajakan? Jika ya, centang ya. Jika tidak, centang tidak. Yang keempat, bahasa yang digunakan singkat dan benar. Yang kelima, bahasanya mudah dimengerti. Ya atau tidak. Dan yang terakhir, menyerukan untuk hemat energi. Ya, jika sudah sesuai, maka poster kamu layak untuk digunakan sebagai media untuk kampanye. Oke, tugas yang nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang kampanye? Tuliskan di buku tulis halus kalian. Ya, sekarang coba lihat poster berikut ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan poster ini. Lalu analisislah poster ini ke dalam kriteria-kriteria poster yang seperti tadi. Apakah ini sesuai tema? Apakah tertata dengan baik dan serasi? Apakah menggunakan bahasa ajakan? Menggunakan bahasa yang singkat, mudah dimengerti? Lalu apakah menyerukan untuk hemat energi? Silahkan dijawab, dibuat di buku tulis halus kalian.
dibuat kolomnya ya. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang 4 hal. Yang pertama, mengetahui manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, ciptaan A.T. Mahmud. Yang ketiga, melakukan kampanye hemat energi. Dan yang keempat, hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi poster yang sesuai kriteria. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hingga selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.